Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkul Fikri dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Fakultas saya adalah Fakultas Hukum dengan prodi Ilmu Hukum. Baik, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Anti Korupsi Internasional Bapak Satria Unggul Wicaksana, sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya izin untuk memberikan presentasi dan hasil kajian saya mengenai tugas Hukum Anti Korupsi Internasional, di mana saya mengambil topik pencucian uang, yang mengambil studi kasus mengenai skandal pencucian uang di Danske Bank dan implikasi bagi regulasi internasional dan lembaga keuangan. Baik, mari kita lanjut untuk membahas mengenai skandal pencucian uang di Danske Bank ini. Untuk latar belakangnya langsung saja, di era modern saat ini kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa menganggap bahwa kejahatan pencucian uang atau money laundering yang telah menjadi bagian dari sejarah dunia akan lenyap dengan sendirinya. Di mana pencucian uang sendiri merupakan kegiatan yang ilegal yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah uang dalam jumlah besar, yang seringkali berasal dari hasil kejahatan layaknya narkoba, pendanaan terorisme, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Nah, berbicara mengenai pencucian uang, ini ada kasus di negara Denmark utamanya dan Estonia yang terjadi pada suatu bank, yaitu Danske Bank, yang dimana pada awal tahun 2014 terdapat peringatan dari Bank Sentral Rusia yang menyadari bahwa ada mayoritas sebuah nasabah non-residen yang berasal dari badan usaha Rusia, Inggris, dan British Virgin Islands melakukan transaksi besar yang mencurigakan. Nah, kasus tersebut diperkuat oleh salah satu whistleblower dengan nama Howard Wilkinson. Beliau adalah seorang eksekutif tingkat menengah di cabang Estonia, Danske Bank cabang Estonia, yang melaporkan terdapat adanya akun non-residen yang mencurigakan yang memindahkan sejumlah besar uang melalui bank, seringkali dari rubel itu ke dolar Amerika Serikat. Dan selain itu, pada tanggal 19 September 2018, Danske Bank merilis temuan investigasinya dari penelitian dari Brun dan Hajle. Menurut temuan tersebut, sekitar 236 miliar dolar uang non-residen melewati cabang Estonia dari tahun 2007 hingga 2015 karena kontrol yang tidak memadai dan pemeriksaan pencucian uang di cabang tersebut. Nah, untuk kasus pencucian uang sendiri, di Indonesia telah mengatur bahwa adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, untuk catatannya, di sini teman-temanku sekalian, proses pencucian uang biasanya terdiri dari 3 langkah utama, yakni penempatan, pelapisan, dan integrasi. Nah, untuk lanjutannya mari kita bahas mengenai modus operandi pencucian uang dalam kasus Danske Bank. Yang dimana awal dari pencucian ini adalah adanya rekening non-residen yang masuk ke dalam cabang Estonia Danske Bank, di mana uang itu diperoleh bisa jadi dari hasil kejahatan, narkoba, dan pendanaan terorisme. Di mana pencucian uang ini adalah berusaha untuk merubah uang dari ilegal menjadi uang yang rasional dalam bisa masuk ke dalam ekonomi formal. Dan secara umum, pencucian ini melibatkan 3 langkah utama, yakni penempatan, pelapisan, dan integrasi. Di mana kasus pencucian dalam Danske Bank ini uang yang diperoleh secara ilegal seperti Limited Liability Partnership yang terdaftar di Inggris dan Scottish Limited Partnership yang memiliki regulasi yang cukup rendah, di mana perusahaan-perusahaan cangkang ini kemudian akan mentransfer dananya ke dalam negara tersebut karena dirasa regulasi terkait banknya itu rendah. Maka dari itu memungkinkan para penjahat untuk semakin menghindari penangkapan dari regulator atau auditor di bank-bank yang berbasis Rusia ataupun Azerbaijan.
Nah, efektivitas regulasi internasional dalam mencegah pencucian uang, di mana adanya kebijakan anti money laundering atau AML dan KYC, Know Your Customer, di mana instrumen tersebut adalah sebuah perundangan yang digunakan sebagai kenalilah siap customermu untuk mencegah adanya transferan bodong yang mengakibatkan pencucian uang terjadi. Nah, namun kasus dalam Danske Bank ini tidak memberikan dan tidak mengindahkan instrumen-instrumen dari perundangan tersebut. Nah, dalam UNCAC sendiri, United Nations Convention Against Corruption juga telah memberikan ketegasan yang tertuang dalam pasal 14 UNCAC yang menyatakan bahwa mewajibkan negara-negara pihak untuk mengembangkan sistem keuangan yang transparan dan efektif guna mencegah pencucian uang. Akan tetapi regulasi tersebut lagi-lagi tidak diperhatikan oleh negara Denmark dan Estonia, terutama dalam kasus Danske Bank ini. Selanjutnya implikasi mengenai kasus Danske Bank ini terhadap sektor hukum, ekonomi, dan sosial, yang dimana setelah saya kaji dan dari perspektif hukum sendiri, kasus ini mendorong adanya penguatan regulasi anti pencucian uang atau anti money laundering di Uni Eropa, serta meningkatkan tuntutan akan akuntabilitas daripada direksi dan manajemen bank. Dari sisi ekonomi sendiri, dampaknya cukup signifikan, di mana adanya terdapat anjloknya saham Danske Bank di Estonia, akhirnya yang membuat terancam penutupan. Dampak sosial dari skandal ini adalah signifikan, di mana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan atau bisa kita sebut bank akan sangat merosot drastis. Tekanan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas semakin menguat. Nah, untuk itu kita mengambil kesimpulan bahwa meskipun instrumen internasional seperti anti money laundering dan KYC atau Know Your Customer telah diterapkan, kelemahan dalam pengawasan dan kurangnya koordinasi antara negara dari Denmark atau Estonia dan kelalaian dalam internal bank sendiri masih menyebabkan ketidakefektifan dalam pencegahan pencucian uang. Skandal tersebut memberikan dampak yang luas bagi sektor hukum, ekonomi, dan sosial, termasuk penurunan kepercayaan publik. Dalam kajian atau penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan peningkatan transparansi sistem keuangan global sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus yang serupa di masa depan. Jadi, instrumen hukum internasional telah memberikan tinjauan kepada negara-negara, dan negara-negara haruslah mengindahkan peraturan-peraturan tersebut hingga tidak akan terjadi adanya pencucian uang lintas batas negara. Untuk itu, saya Muhammad Fatkul Fikri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.